Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Mizan Umnya Raja. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua tentang kegagalan apa saja sih yang pernah aku alami gitu, keterpurukan apa saja yang pernah aku terima gitu di kehidupan aku pas aku sakit GERD atau asam lambung tinggi plus anxiety-nya juga ya gitu. Karena pas sakit itu benar-benar mengubah hidup aku banget gitu. Aku juga gak percaya kenapa aku bisa jadi seperti itu. Aku tuh kayak dulu tuh benar-benar kayak berpikir kenapa sih malang banget gitu nasib aku gitu, kalau aku bisa seperti itu gitu, apa sih ya Allah gitu, salahku gitu, pokoknya sampai seperti itu. Nah, tapi teman-teman, sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Nah teman-teman, untuk yang pertama ini tuh benar-benar kayak cerita yang menarik banget ya. Mungkin sekarang itu gak berguna ya di hidup aku, tapi dulu tuh benar-benar aku ngerasa gagal banget ya pas waktu aku keluar SMA gitu. Dan pas waktu lagi libur, pas aku nunggu mau kuliah gitu, aku tuh kan kayak punya cem-ceman gitu ya. Terus aku brek gitu, sakit GERD, dan itu tuh aku statusnya aku lagi punya cem-ceman gitu ya, lagi bucin-bucinnya gitu, lagi punya pacar. Itu tuh sampai pas aku pokoknya pas aku sakit, aku tuh sampai putus gara-gara gara-gara aku sakit gitu. Pacar aku gitu kayak yang bingung juga ya, terus aku tuh kayak orang yang mengada-ngadain gitulah, pokoknya kayak ini kok kenapa sih orang kayak ngada-ngada banget gitu, sakit inilah sakit itulah gitu, ngeluh inilah ngeluh itu gitu. Dan itu posisinya pas keluar SMA pas aku lagi nunggu mau kuliah gitu teman-teman, sampai aku putus gitu sama dia ya. Walaupun sekarang itu gak berguna banget, karena alhamdulillah gitu pas waktu sakit GERD aku kan kayak hijrah gitu ya, jadi hijrah gitu, aku gak memikirkan hal kayak duniawi gitu ya. Dan pas aku terus belajar gitu di agama Islam, pokoknya tentang Islam itu tuh sebetulnya pacaran itu benar-benar gak berguna gitu bagi aku. Tapi ini kegagalan waktu dulu gitu ya, sempat berpikir itu tuh gagal gitu menurut aku. Tapi ya mungkin ada hikmahnya juga gitu. Karena pas sakit GERD gitu, aku pas habis putus itu aku nggak punya cem-ceman lagi gitu selama 2 tahun pokoknya, sampai aku nemu suami aku gitu. Jadi aku kayak jomblo gitu, gak punya pasangan, sampai akhirnya aku memutuskan untuk menikah, dan itu keadaannya udah sembuh. Nah gitu, jadi teman-teman, pas waktu dulu tuh aku tuh benar-benar kayak udah yakin gitu sama pasangan aku gitu, sama cem-ceman aku dulu. Kita tuh punya kayak prinsip buat sama-sama gitu, kayak aku tuh mau kuliah gitu, terus dia juga mau ngelanjutin kuliah, terus nanti setelah kuliah kita kayak jadi kayak nerusin karir kita bareng-bareng gitu, sampai kita sama-sama, pokoknya kayak gitulah, lagi bucin-bucinnya dulu gitu. Dan itu ya akibat sakit GERD aku sakit anxiety gitu, yang pokoknya yang aneh-aneh, berpikiran aneh-aneh, aku tuh sampai putus cinta gitu sama dia. Nah terus selanjutnya teman-teman, untuk kegagalan yang kedua adalah aku gak jadi mahasiswa UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Gimana ya, dulu tuh benar-benar impian banget ya kuliah di sana. Jadi kalau pas waktu lagi sekolah, lagi kecil gitu, lagi SD SMP, mungkin belum kepikiran ya untuk kuliah kayak ngelanjutin universitas gitu ya. Tapi pas aku mau beranjak ke SMA, aku mikir gitu, pengen kuliah. Dan aku kan kayak sering study tour gitu, terus kayak sering jalan-jalan gitu ke Jogja. Dulu tuh
gimana ya, kayaknya enak banget tuh jadi orang Jogja gitu. Aku pengen kuliah di sana, pengen ngelanjutin sekolah di sana gitu. Nah mungkin itu ya kegagalannya aku nggak jadi mahasiswa UNY. Dan posisinya waktu itu pas waktu keluar sekolah kan aku keterima gitu ya di UNY. Itu tuh malah apa ya, aku tuh termasuk enak gitu ya. Jadi aku keterimanya tuh jalur SNMPTN gitu ya, SNMPTN itu yang kayak nggak dites terlalu banyak gitu, cuman ngisi formulir dan ngasih sertifikat gitu, terus aku langsung keterima. Dan itu tuh aku masuk ke jurusan bimbingan konseling gitu teman-teman. Itu tuh kayak impian aku banget, itu tuh pengenin banget teman-teman, kuliah di sana, jadi masuk ke jurusan BK gitu. Tapi aku juga sih waktu itu ada pilihan yang lain juga, kalau gak BK jadi guru TK, karena kayak dulu tuh bener-bener cita-cita gitu. Tapi dipikir-pikir pas waktu sakit GERD gitu, aku gimana mau aku jadi guru BK gitu, orang akunya juga gimana aku nge-konseling orang gitu, aku juga butuh konseling sendiri gitu. Aku juga orang yang butuh dikonselin gitu, yang butuh dikonsulin gitu sama orang gitu. Pokoknya gitu teman-teman. Nah apalagi dulu tuh ya aku udah keterima ya di UNY, dan itu tuh aku udah kesana, udah bolak-balik ke Jogja gitu teman-teman, udah bolak-balik ke Jogja. Terus sempet aku juga pas lagi perjalanan ke Jogja, aku tiba-tiba panik attack di bis. Tahu nggak, panik attack di bis. Terus aku nggak bisa tidur 3 hari 3 malam di sana, yang akhirnya aku memutuskan untuk pulang dan berhenti, gak mau kuliah di sana. Nah itu teman-teman udah masuk UKT-nya gitu, kayak pembiayaannya 1 semester itu udah masuk, terus kosan aku 1 tahun udah masuk. Itu tuh pokoknya pas waktu terakhir di kosan tuh aku lagi pengambilan alma mater, dan itu tuh si alma maternya gak keambil, tapi aku udah nerima ini nih, kartu tanda mahasiswa ini nih. Aku sempet jadi mahasiswa UN ya, tapi aku nggak jadi. Aku tuh statusnya tuh yang nggak kelihatan nggak sih? Nah ini tuh yang 2015-nya udah dicap. Ini tuh aku udah resmi loh jadi mahasiswa UNY gitu. Ini uangnya udah masuk tuh 1 semester yang ini 2015 dulu. Pokoknya kayak gitu teman-teman. Itu sangat-sangat disayangkan, tapi aku benar-benar ngambil hikmahnya. Pokoknya dari setiap banyak banget pokoknya dari sakit GERD aku benar-benar ngambil hikmah yang sangat banyak teman-teman. Nah terus untuk yang ketiga adalah kan setelah aku memutuskan untuk gak jadi kuliah di sana di Jogja gitu, karena aku kayak sakit-sakitan mulu ya pas di sana gitu. Terus aku pulang ke Tasik. Nah terus aku sempat ngelanjutin lagi kuliah di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya di sini, di tempat aku tinggal gitu. Tapi aku sekitar kayak 3 bulanan gitu masuk kuliah, aku tetap sakit-sakitan, parnoan segala hal. Terus aku bolak-balik dokter, bolak-balik ke rumah sakit, yang akhirnya aku keluar juga kuliah. Udah 2 universitas tahu, itu tuh masuk lagi ke bimbingan konseling lagi. Nah terus waktu aku memutuskan untuk keluar gitu, terus ada tukang hipnoterapi gitu, guru BK, terus sempet juga ada psikolog yang di sana gitu, sampai mereka tuh nggak rela gitu aku keluar gitu, karena mereka melihat ini bukan IR-nya tapi ini mereka yang bilang gitu, Pin kamu tuh punya potensi sebetulnya, kamu tuh harus berhasil keluar dari situasi yang sekarang gitu, dari kecemasan berlebih, dari anxiety itu. Sampai aku dibantu gitu hipnoterapi dan lain-lain gitu. Tapi ya aku karena memang jadi terlanjur parno dan terlanjur gimana sih, aku kayak udah
pasrah banget waktu itu, nggak mau, pokoknya aku pengen di rumah, aku pengen istirahat gitu. Jadi akhirnya aku gak ngelanjutin kuliah di sana, teman-teman. Terus selanjutnya impian yang gak aku capai adalah aku nggak ngerasain hidup lama-lama di Jogja. Itu ya termasuk juga ya, jadi nggak jadi mahasiswa UNY gitu, karena gak tahu ya, aku tuh benar-benar bermimpi banget, bermimpi, punya harapan, punya cita-cita. Aku tuh pengen hidup lama di Jogja gitu, pengen ngerasain jadi orang Jogja, bukan jadi orang Jogja, ngerasain hidup di sana gitu. Aku jadi mahasiswa di sana, aku pengen ngerasain gimana keseharian aku di Yogyakarta gitu, karena aku kayak ngelihat orang Jogja tuh benar-benar penuh kesederhanaan banget itu, sederhana, terus orangnya ramah-ramah gitu. Terus suasananya juga di sana di dekat universitas emang bener-bener adem banget gitu. Pokoknya cita-cita aku banget lah gitu tuh untuk tinggal di sana gitu, dan itu tuh nggak kesampaian. Makanya aku ke suami gitu suka pengen ke Jogja gitu, tiap apa-apa tuh pengen ke Jogja, pengen kulineran di Jogja gitu, kayak impian banget itu, kayak ngunjungin Jogja gitu, teman-teman. Aduh, ini kok. Dan untuk yang terakhir, cita-cita aku yang gagal gitu, teman-teman, gak jadi guru BK. Gak jadi guru, karena itu emang impian aku banget ya, jadi guru. Pas awal-awal aku gak kepikiran ya gak jadi jadi guru apa saja gitu, gak kepikiran buat jadi guru BK gitu. Tapi ya gak apa-apa lah asal jadi guru, karena mama aku juga jadi guru gitu. Dan emang aku tuh kayak ngebayangin jadi guru tuh kayak banyak waktunya gitu untuk keluarga gitu. Jadi sedikit lah jamnya gitu, pergi ke sekolah tuh gitu. Kalau dulu kan nggak ada kayak full day gitu ya, sekolah full day gitu, orang jam 2 juga udah pulang. Jadi banyaklah waktu quality time gitu sama keluarga gitu nantinya gitu. Aku udah ngebayangin sama keluarga, masih banyak waktu sama anak juga gitu, nggak terlalu menyita waktu banyak. Karena kayak misalkan jadi pegawai bank, atau misalkan kayak jadi apa gitu, jadi pramugari atau apa gitu, pegawai kantoran itu kayak bener-bener sibuk banget gitu. Tapi ngelihat nama aku gitu jadi guru, emang jadi guru SD, mama tuh jadi guru SD gitu. Tapi aku ngebayangin jadi guru SMA juga, kayaknya jadi guru SMP atau SMA juga nggak terlalu menyita waktu yang terlalu banyak gitu. Nah itu impian aku tadinya gitu, tapi gak kesampaian. Nah tapi teman-teman, aku sekarang benar-benar ngambil hikmah banget ya. Gak apa-apa aku gak jadi guru gitu, gak sempet jadi guru, tapi aku sekarang tetap ya masih jadi ngelanjutin kuliah juga gitu. Aku ngelanjutin kuliah di STAI Al Musdaria. Itu tuh aku jurusan agama Islam, tapi aku kayak ini tuh kayak apa ya, kayak ngeganti aja gitu. Jadi nggak terlalu ambisius pengen jadi mahasiswa sih, cuman kayak dekeng gitu, teman-teman ngerti nggak dekeng? Kayak jadi pengganti gitu, pokoknya asal jadi sarjana aja lah gitu, teman-teman. Jadi nggak terlalu serius aku tuh sekarang kuliah. Dan sekarang juga ini lagi berhenti ya, 1 tahun lagi belum aku lanjutin gitu, nggak tahu kapan maunya. Padahal tinggal namatin ya, tapi bener-bener kayak males gitu. Nah terus aku mikirnya gini ya teman-teman, gak apa-apa lah aku gak jadi guru, asalkan sekarang aku kan udah belajar belajar ilmu keagamaan gitu ya, agama Islam gitu. Terus aku kajian. Nah itu tuh aku jadi berpikirnya, asalkan aku bisa jadi manfaat aja untuk orang banyak gitu teman-teman. Toh aku sekarang gak jadi guru gitu, mungkin jadi guru aku bilang hanya berkontribusi atau misalkan bermanfaatnya bagi
satu kelas gitu, satu kelas. Tapi setelah sekarang ya aku sakit GERD, aku bisa ngebagiin ini ke kalian semua, bisa sharing pengalaman-pengalaman aku tuh, itu tuh benar-benar hal yang luar biasa gitu menurut aku gitu. Bukan hanya satu ruangan kelas, tapi ini tuh kayak seluruh Indonesia gitu, dari daerah mana, baik dari daerah Sunda, baik dari daerah Jawa, baik dari Kalimantan, bahkan kayaknya ada ya orang Papua di sini. Kalau ada, boleh komen kalian dari mana aja gitu teman-teman. Nah, jadi bukan sekedar hanya di sekolah aja gitu, sekarang nge-YouTube ngebagi ini ke kalian semua gitu, ngebagi pengalaman aku. Terus mudah-mudahan ada pelajaran-pelajaran yang dapat diambil ya, pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik gitu kalian semua gitu tentang pengalaman aku ini gitu teman-teman. Jadi semuanya tuh harus benar-benar diambil hikmahnya. Nah teman-teman, mungkin itu ya cerita aku, tapi sekarang tuh aku berpikirnya itu bukan suatu kegagalan ya, tapi itu ujian gitu dulu. Tapi ini tuh jadi berdasarkan pengalaman, jadi pikiran pas waktu aku lagi sakit GERD dulu gitu. Jadi kayaknya aku ngerasa gagal deh, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa jadi itu, aku hanya jadi orang sakit-sakitan gitu. Tapi enggak, sekarang aku gak berpikir seperti ini tuh malah jadi pelajaran berharga bagi aku gitu, pelajaran berharga banget bagi aku. Aku kalau nggak sakit GERD kayaknya nggak bisa sampai detik ini gitu teman-teman, nggak bisa ngebagiin semuanya ke kalian semua gitu, nggak bisa jadi istilahnya nggak bisa jadi motivasi gitu kalian, bagi kalian gitu teman-teman. Nah teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari aku. Mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi kalian semua. Semangat yang masih berjuang di GERD atau asam lambung tinggi itu ya. Aku juga bisa sampai sekarang gitu. Aku nggak kayak lebay-lebayan gitu, panik-panikan. Alhamdulillah enggak, udah enggak lagi. Alhamdulillah lambung aku udah aman-aman aja gitu, gak sering nongol-nongol apa gitulah. Pokoknya nggak sering, nggak ada banyak, nggak ada keluhan-keluhan gitu. Alhamdulillah gitu teman-teman. Pokoknya mudah-mudahan bisa jadi motivasi lah intinya gitu bagi kalian semua. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.